sambil nunggu yang lain. Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul, bertemu di Jumat malam ini di majelis stasiun online Gak Ngaji Gak Asik, ya, untuk belajar menambah wawasan kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, dengan mengupas materi atau dari kitab Nunia Sakhoy. Ya, semoga tentunya bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Dan Alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita dan teman-teman kita saat ini sudah ada berenam sama Ustaz. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa bergabung dan semoga kita doakan juga teman-teman yang berhalangan hadir untuk dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Ustaz sudah siap, Anda posisikan kepada Ustaz, silakan Ustaz kalau sudah siap. Baik, sebentar. Nah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha. Alhamdulillah, sahabatku yang baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga senantiasa terus kita syukuri dan mudah-mudahan menjadi wasilah, eh, dimudahkan segala urusan kita, menjadi wasilah dimudahkan, kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ya meluangkan waktu dan mengisi waktu luang, ya itu yang terbaik ya, untuk Al-Quran tentunya, ya, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita upayakan tercatat sebagai amal ibadah yang memberatkan timbangan kita di hari akhir nanti. Baik, sahabatku yang berkhidmat Allah Subhanahu wa taala, kita sambil menunggu yang lain, ya, sambil menunggu yang lain, mulai lagi dengan kulasan, yaitu terkait kemarin sudah kita mengulas singkat ya di bait Nunia Sakhawa itu terkait tentang nun sukun dan tanwin, karena di kitab Nunia tidak disampaikan teman-teman ya nun sukun dan tanwin karena disampaikan di kitab-kitab yang lain ya, baik di karangan Imam As-Sakhawi maupun di penulis-penulis yang lain. Oleh karenanya kemarin saya ringkas saja tentang apa namanya nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun dan tanwin diringkas saya sebenarnya. Pembahasan nun sukun dan tanwin ya panjang juga ya. Nun sukun itu seperti apa, tanwin seperti apa, ya terus bertemunya bagaimana, dia termasuk sifat apa dan sebagainya, itu lumayan panjang pembahasan tentang nun sukun dan tanwin. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas di kitab-kitab yang lain. Karena penting teman-teman ya membahas, meranjak ke kitab yang lain, walaupun sebenarnya cakupan ilmu tajwid ya itu dan itu. Oke, tapi ilmu tajwid itu atau ilmu Al-Quran itu seperti mata air. Semakin kita gali, semakin jernih. Semakin kita gali, semakin jernih. Dan menghapus daripada dahaga-dahaga itu. Sahabatku yang baik yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya di temuan kali ini, ya yang kita akan bahas adalah terkait tentang uh, takrir, yaitu ro takrir, ya, dan sedikit tentang idgham
sedikit juga tentang pembedaan huruf-huruf ya. Ya, kehati-hatian ketika bertemu dengan huruf tersebut. Nah, baik kita mulai dari bait yang ke-42 kalau nggak salah kemarin selesainya. Benar Pak Hendri? 42 sekarang? Atau yang lain? Betul, Ustaz. Nah, baik. Menunggu teman-teman yang lain, kita pelan-pelan ya. Mudah-mudahan mereka sedang menuju majelis ya. Nah, karena salah satu tiket surga yaitu Nabi sudah menjelaskan kepada kita, Nabi sudah berikan bocorannya. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sudah cukup menjadi kabar gembira ya bagi kita semua yang ringan langkahnya menuju ladang ilmu. Tentu ini menjadi semangat buat kita semua ya. Entah di kajian-kajian, entah di majelis taklim yang mana, yang penting majelis itu yang mengajarkan dalil-dalil, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, mengajarkan juga cara mendekatkan diri kepada Allah, cara beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ini adalah ambil, ya. Mudah-mudahan itu jalan ibadah buat kita semua. Jalan pahala buat kita semua. Baik, sahabatku yang baik Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bait yang ke 42. Ini berbicara tentang takrir atau huruf ra, warra'u dan warra'u sun tasdidahu an ayra ya ya mutakarriran karra'i fi ar-rahmani. Maksudnya adalah ya uh, penulis menyuruh kepada kita yaitu kita harus tasdidkan benar-benar tasdid huruf ro. Mohon maaf, huruf ro yang bertasdid untuk dijaga ketasdidannya. Sebagaimana jagalah tasdid pada huruf ro agar tidak terdengar terlalu bergetar. Contohnya misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman ini terlalu bergetar ya. Huruf ro itu memiliki sifat namanya takrir. Takrir itu artinya memang berulang. Dalam segi bahasanya berulang, akan tapi eh, dia juga berarti bergetar ya, bergetar. Jadi bergetarnya pun sesuai dengan apa yang sudah ditentukan teman-teman. Tidak bergetar, misalnya bergetarnya huruf yang lain misalnya seperti ar-ro, ar-rohman, ar-roh, begitu ya. Huruf ro bergetarnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan ya. Sebagaimana yang dikatakan di annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, nah. Ar-ra'u ya dan jagalah tasbih huruf ra ya, dalam kalimat mutakarriran apa Ar-Rahman kita harus belajar huruf ra teman-teman. Jadi cara huruf ra belajar itu dulu pernah saya sampaikan ya. Hanya depan aja yang bergetar. R R R R. Setelah bisa ya jangan begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Juga huruf ra jangan seperti huruf lam. Ya misalnya Allahumma dia cadel ya. Terusnya ir, ur. Juga tidak begini misalnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini terlihat seperti huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada bergetarnya. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak bergetar. Ya, kecuali memang tabi'iyah. Tabi'iyah itu artinya setelan pabrik ya. Misalnya Allah sudah ciptakan seperti itu. Ya, misalnya dia cadel, ya cadel. Ya, misalnya cadel itu apa sih bahasa cadel? Dia cadel ya, cadel. Ya, jadi eh,
Tidak dia tidak misalnya ro-nya berlebihan juga. Ar-Rahman, Ar-Rahman bukan. Ar, 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 ar. Bismillahirrahman, Ar-Rahman. Nah, jadi tidak berlebihan di huruf ro. Nah, selanjutnya apa, teman-teman? Ya, ya. Takutnya huruf ro ketika tidak bergetar, maka dia seperti lam. Kenapa? Karena dia dekat. Anak kecil kalau tidak bisa bilang R, bilang apa? L. Misalnya kalau lari jadi lali. Rumput jadi lumput. Ya, jadi ini takutnya R itu tertukar dengan L. Ya. Dan kalau tidak bergetar, maka dia cenderung ke huruf L, huruf lam. Maka getarkanlah. Ya. Oh, di sini jelas ya, diperintahkan langsung warra usun tasdidahu an ayyura, ya, mutakarriran karra'i firrahman. Nah, di bait yang 43 ya, di sini sudah mulai pembahasan yang lain. Nah, wadalu sakinatan kadali hasadtum, ya. Ada yang bighairi ada yang bighairi ta'assurin wajawani. Nah, ini apa teman-teman? Ini adalah pada bait ini ya, penulis menyebutkan ya apa meleburkanlah huruf dal yang sukun kita menghadapi huruf ta pada kata apa hasadtum. Nah, dengan tidak susah dan terburu-buru, misalnya hasadtum ya boleh, atau hasadtum tak boleh, ya, dia tenang saja. Hasadtum, hasadtum, ya, yang namanya lebur idgham itu maksudnya lah adghim itu lebur, bisa memasukkan, bisa ya mentasdidkan juga bisa, karena huruf setelahnya dia ditasdidkan, ya hasadtum, bukan hasaditum tapi hasadtum. Nah, hasadtum, saya ulangi lagi ya, hasadtum, tidak terburu-buru teman-teman ya, tidak hasaditum. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Pada bait ini penulis bukan kembali tentang hukum mutajanisain shagir yang idgham. Dan ini dia kamil teman-teman, sempurna masuknya. Dan sempurna masuknya ke huruf ta. Hasadtum, hasadtum. Nah, ya disebut dengan idgham kamil. Akan tapi dalam idgham, kenapa saat ini shagir ya? Kenapa bisa idgham shagir misalnya, atau di sini dia mutajanisain shagir karena satu makhraj ya, satu makhraj. Dal dengan tak satu makhraj. Kenapa shagir? Ya, nah idgham itu atau mutajanisain, mutaqarribain, mutamasilain. Itu ada yang namanya shagir, ada yang namanya kabir, ada yang namanya mutlaq. Nah, di sini shagir apa tandanya shagir? Sukun harokat. Sukun harokat. Nah, sebentar di sini. Nah, jadi
Jadi di sini dijelaskan hasaditum, ya, jadi hasadtum sempurna masuknya ke dalam huruf ta. Ini disebut dengan idgham kamil, ya, idgham kamil dari segi sempurna dan kurangnya disebut dengan idgham kamil. Makanya pembahasan tentang idgham itu panjang, teman-teman, panjang lebar tentang idgham, ya. Mungkin nanti bisa kita bahas di kitab yang lain, ya, seperti di Tuhfah dijelaskan memang idgham itu agak panjang penjelasannya, ya, tentang idgham. Nah, baik. Jelaskan tadi apa? Ya, hasadtum, bukan hasaditum, ya. Dan dimasukkan dalam keadaan tidak susah. Hasadtum tidak masuk ke dalam. Hasadtum tidak, tapi langsung getak. Hasadtum. Nah, ya, meleburkan huruf dal ke dalam huruf ta. Ya, nah, dari segi kesempurnaan dan kurangnya dia huruf apa? Idgham kamil namanya. Tapi dalam apa namanya, tingkatan idghamnya ini dia idgham shaghir, ya, atau tanda, bukan tingkatan, ya, atau tanda daripada mutajanisain atau mutaqariban atau mutamasilain, maka disebut dengan shaghir, ya. Tandanya apa Ustaz? Tandanya shaghir itu adalah sukun harokat. Tandanya kabir itu apa? Harokat. Tanda mutlak itu harokat sukun. Nah, sampai di sini faham tentang idgham. Memang sedikit kita bahas, ya. Nah, pada bait yang selanjutnya, ya, saya baca dulu baitnya, nanti kalau nanti kita diskusikan mana yang agak apa namanya, dibingungkan, nanti kita diskusikan insyaallah taala. Baik, pada bait berikutnya, ya, penulis menyebutkan, ya, walaqad qina uzharun walaqad ra'a wal mudhasina ya abin bikulli makani. Ya, jadi menjelaskan huruf-huruf dal yang sukun pada setiap tempat dalam Al-Quran ketika menghadapi huruf-huruf itu lam, ro, dan ha tentunya, ya. Ya, huruf ha tentunya seperti kalimat yang di atas tadi, ya. Laqad laqina. Soalnya apa? Biasanya huruf dal ketika dia menghadapi huruf lam tidak di kebiasaan tidak dikolkolahkan. Laqad la. Karena apa? Dal juga dekat dengan lam. Lam, sampai di sini paham? Dal itu dekat dengan lam. Jadi kebiasaan tidak dikolkolahkan. Nah, di antara kesalahan juga ketika huruf-huruf kolkolah tidak dikolkolahkan. Nah, baik. Nah, begitu, ya. Laqadila. Ya. Intinya belajar huruf qalqalah, penyebutan ab aji ade atau aqa. Nah, ab aji ade, ab aji ade, aji ade, ab aji ade, aqa aqa. Nah, jadi ade, lade, laqadi, qadila, laqadila. Nah, seperti itu. Ya, harus jelas dal sukun dengan ketemu dengan lam ini. Kalau udah jelas biasanya dia dal sukun tidak jadi qalqalah. Laqad laqina, laqad laqina. Jadi masuk ke lam nanti, dan ini tidak boleh. Nah, selanjutnya apa? Ya, bertemu dengan huruf, menghadapi huruf ro. Laqadiru. Sama lam dengan ro itu dekat, teman-teman. Sama laqad ro atau laqor ro yang masuk ke huruf ro. Dan ini tidak boleh. Nah, terus selanjutnya adalah laqad apa? Mudha. Biasanya mudha atau eh, mudha atau biasanya mudha, ya, tidak dijelaskan dari atau muha, ya. Nah, jadi banyak sekali, ya, kesalahan-kesalahan ketika kita bertemu huruf ha. Nah, inilah pentingnya belajar di dunia Sakhawi ini, kita bisa belajar dari huruf-huruf yang misalnya
ini bertemu dengan ini, itu harus dijelaskan. Misalnya tadi dal bertemu dengan lam, dal sukun bertemu dengan lam, jelaskan dal sukunnya. Ya, qadila, laqad laqina, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya wadiqo juga sama, ya bertemu dengan qaf, wadiqo, ya al wadiqo misalnya. Atau bertemu dengan fa, idfa billati hi ahsan. Nah, bertemu dengan kha, yadkhu bertemu dengan na, qadina. Naam. Jadi pada bait yang ke-45 ini ya menyebutkan kembali tentang hukum ya mu di bait yang ke-40. Oh, belum 45, belum saya baca. 45 ya, saya bacakan. Wal wad au belum saya wal idkhul wal qad watta. Di sini ada sebutnya bait 45 ya, watta'a adghim 'inda ta'ifatani. Nah, jadi hammat ta'ifatani, maksudnya di sini hammat ta'ifatani, sambil di sini dituliskan sedikit ta'ifatani. Nah, tapi harusnya dia hammat ta'ifatani. Nah, jadi dalam bait ke-45 ya kembali apa namanya, penulis menyebutkan idgham shaghir dan dia kamil ya, dalam tingkatan kamil sempurna, hammat ta'ifat. Jadi taknya itu ya lebur, hammat ta, masuk ke huruf ta. Nah, ya ini disebutkan dengan mutajanisain shaghir. Ingat, shaghir itu tandanya adalah sukun harokat. Shaghir tandanya sukun harokat. Nah, sukun harokat. Ingat, mana sukunnya, mana harokatnya, Ustaz? Ya, sukunnya adalah hamad. Mad. Harokatnya to. Jadi, tak ini yang sukunnya masuk ke huruf to. Hamad ta'ifah. Ya, hamad ta'ifatani. Nah, baik. Itu adalah idgham shaghir. Ya, atau mutajanisain shaghir. Yang dia dari sisi kesempurnaan disebut dengan idgham kamil. Berarti ada yang kurang, Ustaz? Ada, namanya idgham naqis. Nanti kita belajar insyaallah taala. Nah, bait ke-46, habis itu kita apa namanya, istirahat, maksudnya kita diskusikan ya. Allah la ta'ala, bukan. Bait ke-46 itu wakadza ajibat ya, wakadza ajibat da'watukum. Jadi ajibat di sini tapi tidak disebutkan da'watukum. Nah, selanjutnya apa? Wastata'at. Nah, di sini juga sama, istata'at. Nah, ta yang harokat bertabungan to, ta to, ta to, ta to, ya, istata, ta to, ya. Kebanyakan apa? Ta itu to-nya jadi ta, ta to atau to to, ya, jarang. Tapi kalau ta to, ya, to yang jadi ta. Nah, ini salah. Ya, mubayyinun, ya, wa kan nahwi atqan, ya, atqana fuhbila kitmani. Nah, maksudnya apa teman-teman? Ya, jadi huruf ta yang ya, sukun ya, bertemu dengan huruf qaf, atqa, atqa. Jangan sampai dia atqa, bukan, tapi atqani, atqa, at, at, atqa, atqa. Nah, seperti itu. Baik, ya. Uh, Kembali saya ingatkan tadi, istata'ta, jangan sampai tak yang pertama ya masuk ke huruf to. Misalnya istata, tato, tato, tidak boleh. Tato, istata, tato, 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 tato. Nah, seperti itu. Kalau tak itu dia sifatnya ada hamsnya, walaupun sama-sama dia punya sifat syiddah, tapi ada yang beda. Ya, tak adalah hams, to adalah jahar.
ta dia punya sifat yang paling kuat di antara semua huruf hijaiyah. Ketika huruf ta ada yang dia sifatnya tidak kuat seperti dia istifal, seperti dia infitah ya. Nah, seperti itu. Baik, bait ke eh, bait ke 47 ya, kita sampai di 47 dulu ya. Wadza fa'in wa nunin mudhar ya. Yahfazna atau azfarakum bila nisyani. Nah, maksudnya apa? Jangan lupa jelaskan huruf dha sukun ketika bersambung atau bersanding dengan huruf nun dan huruf fa. Seperti pada kalimat apa? Yahfazna, fazna ya. Ya sampai masuk huruf dha, masuk huruf nun. Yahfazna, yahfazna, bukan begitu. Faz, fazna, fazna. Belakangkan, kebelakangin lagi lidahnya. Misalnya dha ini dha, ketika na belakang lagi. Misalnya yahfan, fan, nah yahfazna, yahfazna, yahfazna. Jangan sampai yahfazna, fazna. Nah, jangan di pantulkan huruf dha-nya. Nah, itu juga alfa, alfarakum, alfarakum sama alfa, alfa. Nah, jangan sampai dia alfa, alfa. Ya, boleh dha harus jelas. Alfalakum. Nah, alfarakum. Nah, ya itu yang disebutkan dalam Ramadan. Dan terakhir ya wadzalu ya izzalamu zalamtum laisa fil qur'ani ghairuhuma famudda ghamani. Nah, dan huruf zal itu dileburkan ketika sukun ketika menghadapi huruf dha seperti pada kata izzalamu. Dan ini apa, tidak disebutkan, tidak ditemukan lagi di Al-Quran tentang yang ini, yang satu ini. Izzalamu cuma itu aja, tidak ada yang lain gitu. Nah, contohnya Al-Quran yang itu ya. Izzalamu dan izzalamtum. Nah, surah An-Nisa dan surah Al-Zukhruf. Tidak ada lagi dalam Al-Quran. Nah, dan ini huruf za-nya dia melebur ya, mutajanisain ya, mutajanisain sogir ya, karena sukun harokat. Nah, baik, ini singkatnya tentang mutajanisain untuk qaribain. Nah, baik, yang mau didiskusikan boleh silakan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang bingung atau mau ditanyakan kepada Ustadz, silakan dibuka mic-nya. Ibu Eni silakan. Ustadz, tadi mutajanisin sogir itu kan sukun harokat. Terus satunya mutajanisin apa tadi Ustadz? Kobir apa? Eh, Mutajanisin ada yang kabir, ada yang sogir, ada yang mutlak. sogir, kabir, ijlak apa? Mutlak. Ustadz, tadi satunya mutajanisin apa Ustadz? Mutakoriben. Apa mutakoriben itu apa Ustadz? Ya, tidak belum dibahas tentang mutakharibain ya, tapi nanti ketika membahas tentang hukum idgham kita akan bahas mutakharibain. Yang tadi mutajinisan itu ya satu yang apa, berdekatan atau satu makhraj ya, satu makhraj. Kalau eh, ya mutaqaribain itu dia dekat makhrajnya. Kalau mutajanisin itu satu makhraj, kalau mutamasilin itu ya serupa atau semisal. Nah, atau kembar gitu, misal wau dengan wau, lam dengan lam gitu. Ada lagi, Teh Rita?
Taita, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya. Saya itu masih suka belum belum masih ragu gitu Ustaz kalau membaca huruf kaf sama huruf ta yang berharokat itu Berapa apa? kadar hamesnya Ustaz. Berapa apa? Huruf kaf dan huruf ta. Nah, itu kan Yang ada sifat hamsnya ya Ustaz. ya. Ya, itu minta tolong dicontohkan Ustaz. Soalnya saya suka ragu gitu Ustaz. Kadar hamsnya itu semana gitu. Baik, misalnya huruf ta, misalnya cacicu bisa gitu. Ya, Atau kadang kekiku gitu. ya kadar ya benar Ustaz seperti itulah contohnya. Nah, Kadar yang tepat. baik. Kadar yang tepat ya, bukan menurut saya ya. Tapi ketika disampaikan oleh guru-guru saya, coba disukunkan dan dilepas. Ak, ak, saya ak atau at. Nah, itu udah kadarnya. Itu misalnya ta, 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 misalnya ka, 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 kedengeran? Kurang Ustaz. Kurang. Minta Baik, diulang Ustaz. baik. Ketika eh, belajar itu seperti mengambil ruhnya atau jiwa itu dengan sukun. Misalnya at, at, at. Nah, itu adalah ruhnya. Jadi ketika menyebutkan tak, ketika dia harokat misalnya, berarti ta, ti, tu, ta, ti, tu, ta, 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 bukan ta, 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 bukan. Tapi ta, 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 ti, 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 tu, 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 tu. Dia tipis seperti dia, bagaimana sukun. Misalnya, eh, at, it, ut, at, it, ut, at, it, ut. Kalau dia harokat, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Bukan tati tu, beda dengan tati tu, beda. Tati itu tidak hamas, tati itu tidak hamas, dia syidah saja, tapi depan. Tati tu, tati tu, tati tu, at, it, ut, gitu loh. Ketika kap sama at, ik, berarti ka, 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 bunga kita misalnya. Atau misalnya kutiba alaikumus siyam, ku, kaki, kullu nafsin za'iq, misalnya, atau gitu. Nah, Allah Ta'ala alam, seperti itu. Jelas atau belum? Boleh di ini Ustaz. Saya nyoba nanti Ustaz, saya kurang apa gitu Ustaz. Misal kurang gula atau kurang picin. Itu Ustaz kadar hamsnya. Takutnya saya berlebihan atau kurang gitu Ustaz. Hmm, Coba ya Ustaz. Boleh. coba. Ta, ti, tu. Ulang. Ta, ta, ti, tu. Nah, cukup. Tu. Kalau kaf Tunya ya Ustaz. agak rendah dikit. Tu, 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 tu. tu, tu. Ta, Nah, ti, tu. nah, Ka, terus ki, ku, nah, ku, 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 kakiku. kakiku, ku. Nah, mbak Susah kullu, ya Ustaz. Kullu, kullu, kullu,
kullu. Kan waktu kemarin talaki di Al-Falah, kenapa tidak dibahas yang ini? Kita kan waktu ketemu ini bisa saya dengar jelas. Iya, mungkin ini wasilah bertemu lagi kayak. Ya baik Ustaz. Tapi sudah baik, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Baik Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Kadang saya tuh huruf ro ketika dia sukun, Hmm. takrirnya kayak nggak ada gitu Ustaz. Kenapa ya Ustaz? Nah, tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai dia menghilangkan takrirnya, apalagi menggantikan dengan huruf lam. Tidak boleh. Ini adalah kesalahan. Ya. Nah itu. Roh itu Penyebabnya apa Ustaz? terroran. Sebabnya adalah kurang latihan. Oh iya Ustaz. Misalnya kalau misalnya apa ya? Ibkar misalnya. Ibkar atau misalnya eh, Contoh Allah bismillah aja gitu Ustaz. ya Bismillah aja boleh saya boleh. kadang suka hilang Ustaz. Suka hilang. Suka Ya hilang ya gitu. tadi sudah disebutkan. Bertasydid. Tadi sudah disebutkan Apa dalam terlalu matan ya. Di mana? Terus apa terlalu ditekan makhrajnya atau saya belum pas gitu letak makhrajnya di harusnya di lanaro. Setelah nun saya masuk ke nun gitu apa gimana ya Ustaz? ya, jadi harusnya nun dengan ro itu ro dengan lam yang sangat dekat atau para ulama menyebutkan satu makhraj. Tapi setelah ini mengatakan tidak beda karena lam itu tidak bergetar kalau ro bergetar. Ini menyebutkan dia beda tempat. Dan ada yang menyebutkan satu tempat karena dia satu sifat yaitu inhiraf itu. Ya. Nah, saya sebutkan ya dalam matan disebutkan apa? Mutakarriran karra'i firrahman ya. Ya, nah mutakarriran maksudnya dia benar-benar engkau mentakrirkan mengulang-ulang huruf ro ya di huruf apa ke pada kalimat ar-rahman ar-rahman. Dalam mata juga disebutkan summa karrirannah semua ro itu benar-benar engkau mentakrirkannya ya benar-benar digetarkan. Jangan sampai dia hilang ya, jangan sampai dia hilang warra'u sun tasdidahu an ayyura ya mutakarriran karra'i firrahmani. Nah, jadi jangan sampai dia hilang di huruf ro apa ya tasdid. Misalnya saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, latihan aja terus ar. Nah, kan dulu pernah saya coba latihannya begini ya. Di ini di kalau terlalu dekat misalnya sama belum satu jijik kan. Tapi mohon maaf dulu karena yang begini belajar nih. Jadi ini gini ya. Nah, latihannya ini latihan ya, bukan maksudnya latihannya biar terbiasa. Ini tempelkan ke sini dan yang depan ini kita akan ke sini. Ya nih. R 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 R. Nah, begitu. Ya, ini bukan buat Taita, bukan buat semuanya. Bukannya buat Taita, buat semuanya. Ini Taita ini memancing pertanyaan yang untuk kita semua bisa mengerti. Gitu. Dan untuk murojaah saya. Gitu. Ulang. R R
R. R. Ya, jadi dia bergetarnya di paham ya, insyaallah. Ustadz Afwan, itu yang Ustadz tunjuk di pinggir-pinggir itu yang dinamakan punggung lidah atau bukan, Ustadz? Itu bukan ini. Yang ini namanya pinggir. Ya Sisi itu. lidah. Sisi lidah. Oh iya, sisi. Nah, Kalau yang ini. punggung lidah sebelah mana, Ustadz? Oh, itu. Kalau di ujung kasih ini. Ujung punggung tepi lidah. Nah, itu Kalau saya ini suka sisi bingung. lidah. Sisinya. Tadi yang ujung punggung tepi lidah semana, Ustadz Afwan, Ustadz? Ini saya bilangnya. Oh iya. Segini ini ujung lidah. Ini ujung. Kayak gini ujung. Iya. Yang ke sini Ujung. tengahnya. Aduh, bunyi lagi. Tengah lidah. Tengah lidah. Segini. Ujung. Segini. Ujung. Ini ujung punggung tepi lidah. Ini toroful lisan. Toroful lisan ini. Toroful lisan. Ini ujung punggung lidah. Ini yang huruf T. T. T ada po ini. Ujung ya, Ustadz? Ujung punggung lidah. Pahit ya? Jadi pegang obat lupa. Gitu. Kalau torfulisan sama ujung lidah bedanya apa, Ustadz? Baik, sama. Itu bahasa Arabnya. Jadi torfulisan itu yang benar-benar dari ujung ini. Yang atasnya kan yang ujung Ustadz gigit punggung. aja ya itu. Nah, itu ujung punggung. Apa nih ya, Ustadz? Enggak apa-apa. Biar teman-teman juga ini. Apa namanya? Bisa tahu. Kalau saya bisa keluarkan lidahnya, saya keluarkan ininya. Soalnya kalau digambar bingung, Ustadz. Ya, Digambar buku itu. Yang kenapa ketika saya suruh teman-teman bawa sumpit ketika belajar makhraj itu saya mau tunjukkan, keluarkan lidah teman-teman, saya mau tunjuk pakai itu, tapi bawa sumpit hanya bawa sumpit itu aja buat makan siang waktu di daurah, pas lagi menunya mie ayam. Jadi dikira bawa sumpit itu tuh Pak Henry, sumpit makan mie ayam, bukan. Buat itu maksudnya biar saya tunjuk lidahnya satu-satu maju. Ini tempatnya namanya ujung lidah, punggung lidah, di sisi lidah. Tapi ya sudah terlanjur. Tapi nanti insya Allah daurah berikutnya saya akan begitukan ya. Mau terima enggak terima. Ya. Yang mau terima silahkan. Enggak terima boleh silahkan. Meninggalkan tempat. Nanti akan lebih tegas mungkin. Saya ulangi ya, biar tidak maksudnya biar ternyata belajar makhraj seperti ini. Kalau dulu pakai sendok dulu kita sendok. Tapi kan udah ada sumpit tuh, tinggal di kalau pakai sendok dulu saya. Saya ulangi ya. Ini saya gigit nih. Segini ini ujung lidah saya ulangi. Gimana sih? Biar pas dengan kamera tuh. Ujung lidah. Ke belakang itu punggung sama pangkal. Saya ulangi. Belakang itu punggung sama pangkal. Saya ulangi. Ya Allah. Ujung lidah. Yang saya gigit ke depan itu namanya ujung lidah. Ke belakang itu pangkal sama tengah lidah. Paham? Baik. Terus yang ini. Ujung punggung tepi lidah. Di situ huruf lam. Nah. Ini. Ujung lidah. Ini. Ujung punggung lidah. Paham?
Paham Ustaz, baru paham. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Bisa Maaf sebelumnya pembakaran teman-teman ya. ujung lidah berapa senti ya? Aduh, nggak bisa diukur. Saya soalnya beda lidah saya sama ada kan lidah yang panjang sampai sini tuh ada yang beda-beda ya gitu. Mungkin mili kali ya Ustaz. Mbak Kana salah kali, mili bukan senti. Senti Iya, panjang. kalau senti itu panjang ya. Waduh, segini tuh senti. Ini Ustaz, jadi ada yang lagi mengaji itu emang lansia gitu Ustaz. Tidak ada gigi di depan Ustaz. Gigi Oh dari ya, atas depan tuh tidak ada. Setiap mengucapkan huruf ta masuknya jadi ke shin. Nah, itu ya. bagaimana Ustaz? Apakah Oh dia, emang iya jadi di ya jadi Ma'fuan. iya jadi kalau saya tidak mengoreksi itu ini nggak Ustaz berdosa nggak saya? Kalau dia bisa pakai gigi palsu, ya nggak apa-apa. Tapi itu namanya dimaafkan. Karena udah tobi'iyah, ya, udah tidak bisa diinikan lagi. Walaupun dia bisa dipasang gigi, maka dia akan bagus. Tapi memang begitu. Tidak apa-apa. Hmm. Misalnya Masuknya huruf, shin jadi Ustaz, nggak apa-apa ya? ya, tidak apa-apa. Hmm. Ya, jadi kalau semaksimal mungkin kita bisa mengajarkannya, ya alhamdulillah bisa menguranginya. Tapi kalau tidak kan orang yang apa huruf short itu langsung los itu nggak bisa kerem karena jendelanya kebuka ya. Jadi los ya. Ya karena bingung kalau disuruh ditempel ke tempat tumbuh gigi atas kan mahrutnya juga jadi huruf ta ya Ustaz. Iya, tempelnya Tadabbur. ke gusi. Karena nggak ada giginya, tempelnya ke gusi aja nggak apa-apa. Yang Gusi penting aja nggak dia, apa-apa ya Ustaz. iya yang jangan tempel ke hidung ya, kalau ke hidung jauhan. Kalau ini dia jadi tengah lidah Ustaz yang ditempel. Iya nggak apa-apa. Iya, Karena ya udah. setelan pabriknya begitu. Kalau Iya, mau iya. memaksakan gigi mana gigi, harus pasang gigi, harus pakai gigi palsu lagi ya gitu. Tapi kalau dia punya gigi palsu juga nggak apa-apa. Misal dia mau pakai yang gigi tempel poliden itu kan bisa. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ya aman-aman aja, ada masalah. Allah taala Iya, alam. iya. Baik Ustaz, syukron penjelasannya. Afwan. Ada lagi yang lain silakan. Kalau tidak ada ya lah, udah mengerti berarti. Bakana Assalamualaikum silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mau apa nanya sentinya berapa nggak ada ya, berukur. Iya Ustaz, milih Ustaz maksudnya. Ini Ustaz, tasdid itu Ustaz. Ya, Tasdid itu ada nabernya nggak ya Ustaz? Maksudnya tasdid ada agak nabar. Ya Yun pas bukan disentak. Iyaka misalnya uh, iyaka bukan iya bukan di ayun iya dia akan naikkan oh lidahnya iya iya bayinah nah seperti itu berarti jangan kuwah terlalu disentak gitu ya Ustaz. iya karena bukan huruf sidah Terus kalau misalkan ar-roh itu di penekanannya gimana Ustaz? Padatnya gitu Ustaz. ar-Rahman seperti itu Oh biasa, ar-Rahman nah jangan kenapa jangan lama-lama iya ya. kenapa iya itu naik karena lidahnya memang naik iya Oh, tidak ar-Rahman berarti ngikutin makhrajnya gitu ya Ustaz. nah Sama waw juga hampir agak iya kuwah ditekan ya. iya Sama itu soalnya lagi satu lagi Ustaz. ya iya dengan wawu kalau Iya. tidak dinaikkan maka dia seperti mad kuwah Oh iya. iya Berarti agak dinaikin ya Ustaz ya. nah Sama itu Ustaz nanya ikhfa Ustaz. ya Saya sering dikoreksi ikhfanya itu nggak ada samarnya Ustaz. Jadi samar dulu baru dengung ya apa gimana Ustaz? dua-duanya disadukan Oh, di satu. Boleh dicontohkan? justru Boleh dicontohkan Ustaz. ya boleh alfu
Apa lagi? Yang tebalnya Ustaz. Ansarullah. Yanzuru. Berarti barengan sama dengungnya. Iya, benar sekali. Kan ikhfa itu termasuk gunnah. Gunnah yang kamilah, gunnah yang sempurna. Kalau huruf kaf sama kof gimana Ustaz? Itu Ya, langsung atau gimana? boleh diringankan dengan karena dia punya keringanan. Misalnya minkum atau min qablikum. Nah, yang kof itu sampai gitu Ustaz, tapi agak dinaikin Ya, gitu. ya, benar. Dua huruf ini ada rukhsahnya keringanan ketika dua huruf ini Samar langsung dengung. Ya, jangan sampai dia ikhfa seperti ini. Anta ini salah. Atau misalnya anfu jadi anfu ini salah. Ya, dia cari ikhfanya dulu baru dari guna. Anfu ini salah. Atau misalnya kuantu jadi kuantu kuantu. Nah, ini salah. Paham? Paham makanya? Saya coba ya Ustaz. Boleh, Yang fa ya Ustaz. boleh. Milfa. Ulang. Milfadli. Coba pakai anfusikum. Anfusikum. Ulang sekali lagi. Anfusikum. Anfu. Anfu coba. Anfu. Langsung ke fa. Anfu. Anfu. Jangan anfu ini yang salah. Anfu salah. Oh, Coba bilang ampun. 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 Nah, itu. Ulang Ustaz coba. Ya. Ustaz dulu cobain. Contohin Saya dulu maksudnya. ya. Afwan Ustaz. Lucu orang-orang ini. Saya ulangi ya. Jadi jangan sampai di bukan langsung fa anfu anfu atau misalnya antum antum anta minka. Nah, coba tes anfu. Anfu. Terus antum. Antum. Minka. Minka. In kuntum. In kuntum. Cukup. Oh, yang tebalnya Ustaz. Min qablikum. Min qablikum. Baik. Yansuru. 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 Langsung dinaikkan Ustaz. Hmm. Yansuru. Belum dapat yansu. 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 Ya. Oh. Yansu. Gitu. Oh ya. Berarti langsung ke makhrajnya disamarkan gitu ya Ustaz ya? Iya, kan mendekati hurufnya. Ikhfa itu mendekati hurufnya. Disebut dengan bayanun, maksudnya adalah tidak diidghamkan, tidak diizharkan, makanya disebut samar.
Tadi ikhfa itu maksudnya adalah bayanun, tengah-tengah. Iya. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyaki wa jazakillah khair. Nanti kita coba lagi insyaallah ta'ala Iya. di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bisa berkunjung sana lagi. Amin. Ditunggu Ustaz. Ya, Pak Henry ditunggu sama Kang Andi. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Ada lagi silahkan. Satu lagi. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan ya, ya kan, atau mau dicobain ya. Tadi gimana? Sudah pada ngelel semua tadi ya latihannya ya? Sudah mau ikut Pak Hendri kita. Pada ngelel semua tadi Ustaz. Cuman tutup kamera jadi nggak kelihatan. Ikutin huruf lam tadi. Iya, biasanya begitu. Zaraful lisan, hafatul lisan, jadi udah pada gini-gini semua. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja buka mic-nya, ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, kita cukupkan. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah Nah, Ustaz. cukup mungkin. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Untuk semua yang sudah hadir. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan belajar ini menjadi wasilah masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar ini jadi wasilah juga mudahnya kita dimasukkan dalam surganya Allah. Dan juga dengan belajar ini tetap kita ya Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya irhamna ya. Dan kasihanilah kami yang sedang belajar ini, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya. Saya cukupkan. Allah marzuqnal istiqamah ya Rabbal Alamin. Saya mohon kepada Engkau, mudah-mudahan kami yang fakir ilmu ini, kami yang banyak lupa ini, diberikan keistiqomahan dalam belajar. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ya, tentunya yang kita inginkan ya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih banyak sudah memberikan materinya Ustaz. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua bisa paham dan bisa semakin baik dalam membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan berjumpa kembali besok di sesi talaki. Kalau Ustaznya tidak berhalangan, kita akan talaki ya Ustaz. Insyaallah besok di jam yang sama. Tentunya semoga Allah mudahkan. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan Quran karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.